Hura, penikmat spoiler film, Movieland di sini kembali lagi untuk mempersembahkan alur-alur film yang berkualitas untuk kalian semua. Kali ini Movieland akan membahas sebuah film yang tak asing lagi bagi kalian semua, terutama dengan roh jahat yang bernama Valak. Iya, film ini adalah film yang bercerita tentang asal mula terbebasnya Valak dari gerbang neraka. Tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita tonton alur cerita dari film The Nun 2018. Check it out, check it bro. Di awal scene diperlihatkan dua biarawati yang pergi ke sebuah tempat gelap. Bertuliskan, Tuhan berakhir sampai di sini. Salah satu suster masuk ke ruangan tersebut dan satunya berdoa di luar. Suasana makin mencekam dan seketika biarawati yang masuk tadi keluar dengan muka dan tubuh yang penuh luka sayatan. Dia memberikan sebuah kunci. Lalu suatu roh jahat menariknya ke dalam ruangan itu lagi. Biarawati yang berdoa tadi langsung berlari dan masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba pintu di kamar tersebut terbuka sendiri dan terlihat ada sesuatu yang menghampirinya. Salib yang ada di dinding juga terbakar. Tapi entah kenapa suster tadi memutuskan untuk bunuh diri. Selang beberapa hari, seorang pemuda melewati sebuah gereja. Dia mendapati mayat dari biarawati yang gantung diri tadi dimakan oleh burung bangkai. Dan film The Nun pun dimulai. Di tempat lain, tepatnya di gereja Vatikan, diadakan sebuah pertemuan karena ada informasi bahwa ada seorang biarawati yang meninggal bunuh diri di sebuah gereja. Vatikan kemudian mengutus seorang pendeta guna melakukan sebuah penyelidikan di gereja tersebut. Pendeta tersebut bernama Brooke. Pendeta Brooke juga diberi data diri seorang biarawati yang akan membantunya di sana. Scene berlanjut ke sebuah gereja di London, Inggris. Seorang biarawati muda bernama Irene sedang bergurau dengan anak-anak dan mengajarkan kepada anak-anak tersebut tentang dinosaurus. Setelah itu muncullah kepala biarawati yang memanggil Irene dan memberitahunya kalau ia mendapat tugas dari gereja Vatikan. Tapi Irene merasa heran, kenapa dia yang dipilih sementara ia adalah seorang biarawati muda yang belum berpengalaman. Setelah itu pendeta Brooke bicara kepada Irene bahwa Vatikan merekomendasikan namanya dalam tugas ini. Pendeta Brooke juga berkata bahwa semua yang diperintahkan oleh gereja Vatikan pasti memiliki maksud tersendiri. Sampailah Irene dan pendeta Brooke ke rumah pemuda yang menemukan mayat biarawati yang gantung diri tadi. Pemuda tersebut bernama Francie. Francie yang baru membuka pintu langsung nyosor saja ke Irene. Tapi Brooke memberitahunya bahwa ia adalah pendeta dan Irene adalah seorang biarawati. Mereka menemui Francie untuk bertanya mengenai biarawati yang bunuh diri dan meminta Francie untuk mengantarkan mereka ke gereja di mana ia menemukan biarawati yang bunuh diri tersebut. Awalnya si Francie ini nggak mau mengantarkan Irene dan pendeta Brooke karena gereja tersebut dianggap gereja terkutuk oleh warga desa. Tapi karena Irene yang meminta tolong, maka Francie akhirnya luluh dan mau mengantar mereka ke gereja terkutuk itu. Ketika mereka mau berangkat, pendeta Brooke ini salah kereta, sehingga Irene tertawa melihat hal tersebut. Ternyata kendaraan mereka menuju gereja terkutuk adalah gerobak yang ditarik oleh kuda. Sampailah mereka di sebuah hutan, di mana kuda Francie berhenti karena takut dan tak mau meneruskan perjalanan. Akhirnya Francie, Brooke, dan Irene pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Francie memberitahu mereka berdua bahwa ia menyimpan mayat biarawati yang bunuh diri tadi di sebuah ruangan pendingin. Tapi saat mereka masuk ke ruangan tersebut, Francie kebingungan karena ia meninggalkan mayat tersebut dalam keadaan terbaring, sedang sekarang mayat tersebut dalam keadaan terduduk. Brooke berkata mungkin ini dikarenakan kram otot yang biasa terjadi pada mayat. Namun Irene tak yakin dengan hal itu. Brooke melihat mayat tersebut dan mengambil kunci yang dipegang erat oleh mayat tersebut. Lantas mereka menguburkan mayat tersebut dengan wajar. Di pekuburan, Irene melihat terdapat lonceng di atas kuburan. Brooke berkata
Kalau lonceng itu berfungsi jika mayat yang dikubur masih hidup. Dia bisa memberitahukan orang yang ada di atas dengan membunyikan lonceng tersebut. Saat mereka akan masuk ke gereja, ada seorang biarawati yang mengintip di jendela, kemudian pergi begitu saja. Dan keanehan lain terus terjadi, seperti darah dari biarawati yang tewas gantung diri tadi masih segar walau sudah berminggu-minggu. Di dalam biarawati tersebut, mereka bertemu dengan kepala biara yang aneh. Karena di sini kepala biara tersebut hanya duduk diam, disertai wajah yang tak terlihat. Pendeta Brooke mengenalkan dirinya dan memberitahukan kalau tujuan mereka ke sini untuk bertanya tentang seorang biarawati yang bunuh diri. Tapi sang kepala biara berkata kalau malam ini adalah malam kebaktian dan kepala biara itu akan menjawab pertanyaan mereka keesokan harinya. Irene dan pendeta Brooke pun dipersilakan untuk menginap di penginapan milik gereja. Sedang Francie yang pulang di malam hari melihat seorang biarawati di tengah hutan. Dan ketika ia mengikutinya, dia malah kejatuhan kuntilanak yang mengerikan. Francie pun berlari dan mencabut salib di dekatnya. Sementara itu, di penginapan, Irene berbicara bahwa ia adalah seorang indigo dan bisa melihat makhluk halus sejak ia masih kecil. Brooke juga memberitahukan pengalamannya waktu mengusir roh halus dari bocah bernama Daniel. Namun, Daniel kala itu meninggal dikarenakan luka-luka yang ia dapat selama masa pengusiran roh jahat yang ada di tubuhnya. Di malam harinya, radio yang menyala sendiri membuat pendeta Brooke terbangun. Ia melihat seorang anak berlari mengarah ke hutan. Setelah sampai ke hutan, ternyata itu adalah si Daniel yang memuntahkan seekor ular lantas menyerang pendeta tersebut. Brooke lantas terjatuh ke dalam sebuah peti. Lalu, peti tersebut terkubur dengan sendirinya. Irene yang terbangun mendapati sebuah sosok bayangan besar yang mendekatinya. Tapi ketika dilihat, tidak ada orang di sana. Dan tiba-tiba di kaca terlihat sosok Falak memegang pundak dari Irene. Ketika ia berlari ke hutan, ia mendapati pendeta Brooke sedang terkubur hidup-hidup di dalam sebuah peti. Brooke memberi petunjuk dengan membunyikan sebuah lonceng. Tapi tiba-tiba semua lonceng di pekuburan tersebut berbunyi. Seakan tidak ingin Irene menemukan tempat di mana Brooke dikubur hidup-hidup. Tapi dengan kekuatan indigonya, Irene berhasil menemukan kuburan di mana Brooke dikubur. Irene bergegas menggali kuburan tersebut dengan menggunakan sekop. Tapi di dalam peti, si Falak berusaha mencekik Brooke. Dan beruntungnya, Irene berhasil membuka peti tersebut terlebih dahulu. Walaupun sekop Irene hampir saja menancap ke muka pendeta tersebut. Setelah Brooke berhasil keluar, ia melihat terdapat banyak buku-buku di peti tersebut. Ia pun mengambil beberapa buku untuk dibawa guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, darah yang mengalir semakin deras. Brooke dan Irene pun lantas membagi tugas mereka. Brooke akan berbicara dengan para biarawati, sementara Irene mencari tahu perihal kunci yang mereka temukan pada mayat biarawati yang meninggal bunuh diri tersebut. Ketika Irene pergi ke pelataran gereja, terlihat sosok bayangan yang mengintip di jendela. Irene segera bergegas untuk mengikutinya, dan sampailah ia di ruangan di mana ada seorang biarawati yang sedang berdoa. Saat Irene mau melihat biarawati tersebut, ia dicegat oleh seorang biarawati lain yang bernama Suster Oana. Ia berkata bahwa yang sedang berdoa itu adalah seorang biarawati bernama Suster Ruth. Dia sedang berdoa sehingga tidak bisa diganggu. Di lain tempat, Brooke mempelajari buku yang ia dapat dari peti di mana ia terjebak dan mendapati nama Falak sebagai iblis yang bertanggung jawab atas semua keanehan di tempat tersebut. Kembali ke Irene dan Oana. Oana mengajak Irene ke ruangan di mana biarawati yang ada di awal tadi mengakhiri hidupnya. Terungkap bahwa biarawati yang tewas gantung diri tersebut bernama Suster Victoria. Di tempat tersebut, Oana menceritakan tentang Victoria. Tapi di tengah pembicaraan, pintu di belakang Irene tiba-tiba terbuka sendiri.
Dan seperti ada yang mengawasi mereka berdua. Saat itu, Ohana pun mengalihkan pembicaraan pada sejarah gereja tua yang mereka tinggali itu. Ohana berkata bahwa gereja tersebut adalah kastil di mana bangsawan yang menempatinya adalah seorang penyihir. Dia banyak memanggil roh jahat dari neraka. Tapi sebelum ia berhasil membuka gerbang neraka, gereja Kristus masuk dan menguasai kastil tersebut, serta menutup pintu gerbang neraka dengan daerah Kristus. Tapi tidak sampai di situ, roh jahat yang ada masih berusaha untuk keluar setelah adanya bom yang ditembakkan saat perang terjadi. Dan sejak itu pula, para biarawati selama berabad-abad terus berdoa tanpa henti agar roh jahat di tempat tersebut bisa terus tersegel. Setelah itu, Iren pun diminta untuk menginap di tempat tersebut karena hari sudah malam. Sebelum Ohana pergi, Iren bertanya kepada Ohana tentang kunci yang dipegang oleh mayat Suster Victoria. Tapi Ohana berkata tidak mengetahui apapun tentang kunci itu dengan wajah yang ketakutan. Di saat Brooke mencari tahu lebih banyak mengenai Valak, di situ kepala biara memberitahu bahwa ia sudah terlambat dan Iren telah meninggal. Pendeta Brooke yang penasaran membuka cadar dari kepala biara tersebut dan betapa terkejutnya bahwa selama ini kepala biara yang berbicara hanyalah tulang belulang. Di lain tempat, Iren yang bermimpi aneh tentang patung Bunda Maria seketika terkejut dan bangun dari tidurnya. Ia melihat sesosok hitam dan berkata, "Tuhan menyelamatkanmu." Kemudian datang sosok lain menuntun Iren ke sebuah tempat rahasia. Di pintu dengan tulisan "Tuhan berhenti sampai di sini", ia melihat Valak dan seketika itu ia terhisap ke dalam pintu tersebut. Karena ketakutan, Iren berlari sekencang-kencangnya sampai ia dibekap dari belakang oleh Suster Ohana. Suster Ohana meminta Iren untuk pergi ke ruangan doa karena seluruh biarawati akan memulai doa bersama untuk membelenggu roh jahat tersebut. Iren yang datang ke tempat doa mendapati Suster Ohana sudah meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Di tempat lain, Pendeta Brooke masih diganggu oleh arwah Daniel yang ternyata itu merupakan ulah dari si Valak. Setelah itu, Pendeta Brooke mengikuti lonceng yang berbunyi dan sampailah ia di sebuah peti. Terlihat mayat hidup itu keluar dari peti tersebut, tapi beruntung Francie datang dan memanggal mayat hidup itu sampai kepalanya putus. Di ruang doa datang sekelompok biarawati. Mereka menyuruh Iren untuk tetap berdoa tanpa henti. Bahkan ketika ia melihat dan mendengar sesuatu, ia harus tetap berdoa. Seketika itu para biarawati tersebut terpental, menyisakan Iren yang berdoa seorang diri. Iren dicambuk oleh sosok tak kasat mata tadi, tapi ia terus berdoa hingga bekas pecutan tersebut berbentuk seperti lambang dari satanis. Kini Pendeta Brooke dan Francie sampai di tempat Iren. Tapi anehnya, Iren mendapati semua biarawati yang berdoa bersamanya tadi telah menghilang, menyisakan mayat dari Suster Ohana di situ. Saat Iren berbicara, jasad Suster Ohana tiba-tiba bangkit dan menusuk Pendeta Brooke. Brooke menyuruh Francie memegangi jasad tersebut dan membakar jasad tersebut dengan menggunakan salib. Namun jasad tersebut masih bisa bergerak sampai Francie menembakkan peluru dari senapan yang ia bawa. Francie berkata mereka harus menyudahi ini, tapi Iren bersikeras untuk menutup gerbang menuju neraka guna membelenggu iblis Valak. Iren berkata mereka bisa menyegel pintu iblis tersebut dengan menggunakan darah Kristus yang terdapat di lorong bawah tanah. Setelah mereka masuk ke lorong tersebut, terlihat bahwa patung Maria yang ada di lorong tersebut menunjukkan lubang kunci yang selama ini dicari oleh Iren. Dan benar saja bahwa di dalam ada darah Kristus yang suci. Mereka lantas bergegas untuk masuk ke dalam pintu, di mana terdapat tulisan Tuhan berhenti sampai di sini. Iren yang kala itu mencari pintu gerbang iblis mendapat gangguan dari hantu biarawati yang ternyata mengantarkannya ke dalam ruangan penyembahan sang iblis. Lalu terlihat sekelompok biarawati yang datang dengan kepala dibungkus dan mengurung Iren di tempat tersebut. Francie yang mengetahui hal tersebut berusaha menyelamatkan Iren di situ.
Irene terlihat berdiri dengan posisi miring 45 derajat. Dan ketika Francie membuka bungkus kepalanya si Irene, ternyata Irene sudah dirasuki oleh si Valak. Francie seketika terpental. Tapi ketika Irene yang dirasuki oleh Valak mendekat, ia mengoleskan darah Kristus sehingga Valak keluar dari tubuh Irene. Di situ Valak mencekik Francie sampai tak sadarkan diri. Sementara Irene terpental ke sebuah kolam di ruangan tersebut. Pendeta Brooke yang mau menolong Irene malah dicekik oleh ular Daniel yang kemudian mengencuk mata dari pendeta tersebut. Irene yang ada di kolam tak bisa luput dari si Valak. Kali ini Irene ditenggelamkan ke dalam air sampai ia sekarat. Valak yang melihat kalung Kristus di tangan Irene kemudian merebut jimat itu dari tangan Irene. Tapi ternyata darah Kristus sudah tidak ada lagi di jimat tersebut. Dan tiba-tiba Irene menyemburkan darah Kristus yang ternyata sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Valak pun seketika itu kembali masuk ke dalam pintu gerbang iblis. Dan Francie yang sudah sadar segera menyelamatkan Irene lalu kemudian mencipoknya. Karena saat itu Irene butuh napas buatan. Keesokan paginya, Francie, Irene, dan pendeta Brooke mengemasi barangnya untuk pulang. Di akhir scene, keanehan datang ketika diperlihatkan pada leher Francie yang terdapat tanda salib terbalik dan film pun tamat. Film ini memiliki kelanjutan di film berikutnya. Tentu saja, saya akan menyajikan alur filmnya jika para penonton mengendaki kelanjutan dari film ini untuk kita ulas berikutnya. Untuk itu, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen videonya agar saya semakin semangat menyajikan alur-alur yang berkualitas untuk kalian semua. Terima kasih.